Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan jalur rempah Nusantara pada masa praksara. Kami beranggotakan saya Ilham Qurun Rasid, saya Dea Tasya, saya Bobi dan Pertama Dahlan, saya Lima Zakaransyah, saya Ajril. Nusantara adalah negeri yang diberkahi. Dipilih Tuhan sebagai tempat pertama di bumi untuk menumbuhkan rempah. Tom Peirce adalah dalam bukunya Summa Oriental Quetrata Domar Roxo Ate Aos Chins, dari ikhtiar wilayah timur dari Laut Merah hingga negeri Cina, mengisahkan pengalamannya selama berada di Nusantara pada awal abad ke-16. Ia menulis, para pedagang Melayu berkata bahwa Tuhan telah menciptakan Timor untuk kayu cendana, Banda untuk pala, dan Maluku untuk cangkih. Barang dagangan ini tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia kecuali di ketiga tempat ini. Saya telah bertanya kepada banyak orang dengan sangat cermat dan sabar mengenai apakah ketiga komoditas tersebut dapat ditemukan di tempat lain, dan semua orang menjawab tidak. penjualan rempah-rempah yang menghubungkan hampir ke seluruh dunia yang hingga bisa sampai menempuh jarak 15.000 km yang meliputi negara yaitu Timur Tengah, ujung barat, Sumatera, India, Sri Lanka, Mesir, Afrika Timur, Afrika Selatan, Madagaskar, daratan Timur Tengah, Mediterania, dan Eropa. Adapun rempah-rempah yang pertama kali dijual ke luar negeri adalah lada, merica, kayu manis, cengkih, dan pala. Jauh sebelum bangsa Eropa datang ke Nusantara ribuan tahun lalu, jalur rempah adalah rute nenek moyang kita menjalin hubungan antara pulau, suku, bangsa, dengan membawa rempah sebagai nilai untuk membangun persahabatan yang membentuk asimilasi budaya dan diplomasi di setiap persinggahan. Jalur inilah yang akhirnya menghubungkan Nusantara dan dunia. Datangnya penutur bahasa Austronesia ke Nusantara sekitar 4.500 tahun lalu dengan perahu menjadi awal pertukaran rempah dan komoditas lain antar pulau di Indonesia Timur. Budaya mereka inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya budaya bahari yang melayakan rempah hingga ke Asia Selatan sampai Afrika Timur. Jejak kayu gaharu ditemukan di India, cengkih dan kayu manis dari Indonesia Timur sudah ada di Mesir dan Laut Merah. Nenek moyang kita juga membawa rempah ke Asia Tenggara hingga ke Champa, Kamboja, sehingga terjadi persebaran budaya logam dan Dongson Vietnam hingga ke Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Sejak awal Masehi, jalur rempah telah menghubungkan India dan Tiongkok. Tercatat sudah ada pelaut Jawa yang mendarat di Tiongkok pada abad ke-2 Masehi. Kapal-kapal Nusantara digunakan para biarawan dari Tiongkok untuk pergi belajar agama Buddha di Suvarnadvipa atau Sriwijaya dan India. Kerajaan besar Sriwijaya, Mataramindu, Singasari, dan Majapahit menjadikan perdagangan rempah sebagai jalur interaksi utama yang menghubungkan Nusantara dengan Asia Tenggara, Tiongkok, Asia Selatan, Asia Barat, hingga ke Afrika Timur. Pohon cengkih atau Syzygium aromaticum adalah tanaman asli endemik Ternate, Tidore, Moti, Makian, dan bahkan sedangkan pohon pala Myristica fragrans adalah endemik Pulau Banda. Tak kalah penting, jenis rempah aromatik dari getah tanaman pohon endemik Sumatera yaitu kemenyan, Styrax benzoin, dan kamper atau kapur, Cinnamomum campora, dan Driobalanops aromaticum. Beberapa komoditas penting lainnya seperti kayu manis, Cinnamomum burmani, lada, piper nigrum,
banyak dihasilkan di Sumatera. Demikian pula cendana santalum album yang banyak tumbuh di kepulauan bagian timur Nusantara. Jalur sutra yaitu jalur rempah yang menghubungkan antara belahan barat dan timur dunia, yang dimulai dari wilayah timur Nusantara melintasi ujung barat. Nusantara, India, Sri Lanka, Mesir Afrika Timur, Afrika Selatan, Madagaskar, kemudian daratan Timur Tengah, Asia Barat, Mediterania hingga Eropa. Perjalanan melewati jalur ini menempuh jarak lebih dari 15 km. Sebagai namanya, rempah utama yang diperdagang meliputi lada, merica, kayu manis, pala, dan cangkih. Nenek moyang Indonesia itu berasal dari ras Australia, Malaysia yang datang ke Nusantara pada tahun 25 Masehi. Mereka adalah golongan pertama ras bangsa Melayu Australiani yang pernah datang ke Nusantara Timur, Yunani atau Tiongkok, yang merintis jalur sutra abad ke-35 Masehi melalui dari Asia Tengah hingga Eropa. Nusantara lebih disukai oleh orang luar karena rempahnya yang lengkap. Adapun hasil dari kebudayaan pada masa praksara adalah kapak genggam, kapak lonjong, nekara, kapak perimbas, beliung persegi, dan perunggu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.